Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya tidak dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tidak setiap laporan polisi langsung bisa diproses. Mengapa? Ada banyak faktor, ada banyak sebab yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah kelengkapan alat bukti, saksi, kemudian urgensi, kedaruratan, tingkat bahaya dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Kemudian tentang siapa yang melaporkan dan siapa terlapornya. Jadi tidak bisa kemudian berargumentasi membela diri kenapa itu dilaporkan belum diproses, saya diproses. Bisa jadi Anda yang dilaporkan cepat diproses karena tindak pidananya atau dugaan tindak pidananya sangat serius, dianggap sangat serius oleh polisi. Misalkan serius membahayakan bangsa dan negara, membahayakan keutuhan umat Islam, membahayakan nyawa seseorang. Dalam konteks tersebut bahkan tidak perlu dilaporkan, polisi bisa langsung mengejar pelaku, menangkap pelakunya. Jadi tidak bisa menyamaratakan seluruh laporan polisi harus ditindak, diproses saat itu juga. Karena beberapa faktor yang tadi diantaranya sudah saya sebutkan, masih ada faktor-faktor lain tentu saja. Seandainya seluruh laporan yang dibuat terkait dugaan pidana yang menyangkut Muhammad Rizik Syihab diproses, sudah banyak itu. Kasus Cat Mesum Nun Sewu juga belum dilanjutkan. Masih ada banyak beberapa kasus yang dilaporkan terkait dengan Muhammad Rizik Syihab yang sampai hari ini belum diproses pidana oleh polisi. Jangan lupa ya ini. Padahal itu kasus-kasus yang menurut saya jauh lebih serius dibanding kasus terkait dengan pelanggaran karantina kemarin. Ya. Termasuk juga yang menyangkut Bahar Smith ini. Dulu dia sebelum dipenjara atas kasus penganiayaan, dia sudah dilaporkan terlebih dahulu terkait dengan ucapannya, penghinaannya kepada Presiden Jokowi. Sampai hari ini juga belum diproses. Jadi jangan salah. Jangan kemudian menuduh bahwa polisi mengkriminalisasi ulama. Enggak. Tapi bahwa pelaku kriminal siapapun memang harus diproses secara hukum, walaupun dia ulama sekalipun, tokoh masyarakat sekalipun. Nah, mengapa Bahar Smith pada laporan hari cepat diproses? Ya karena tingkat bahayanya mungkin dianggap sangat serius oleh polisi.
Satu, yang kedua, dia itu baru saja keluar dari penjara, tapi tidak menunjukkan etikat baik memperbaiki diri di tengah masyarakat. Masih terus menebarkan provokasi yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sehingga kemudian kalau dibiarkan, ini membahayakan bangsa dan negara, membahayakan kita semuanya, membahayakan umat Islam. Provokasi ujaran kebenciannya dianggap tidak boleh dibiarkan. Ya, seorang mantan narapidana melakukan perbuatan pidana lagi, maka akan sangat cepat untuk diproses oleh polisi ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama atau bahkan dianggap lebih serius. Gitu, Mas. Jadi jangan samaratakan antara terlapor satu dengan terlapor yang lain. Jangan lupa masih banyak potensi dugaan pidana yang bisa dilaporkan terkait dengan Bahar Smith ini. Ada lagi muncul dia mengatakan Jokowi bangsat. Mengatakan lagi Kasat Jundung Jenderal Dudung Abdurrahman congor dan lain sebagainya. Bahkan ada di video yang lain juga ada kata-kata yang sangat kasar, goblok dan lain sebagainya. Jadi seandainya ini diproses, dilaporkan semua, menurut saya akan lebih serius nih yang mengenai Bahar bin Smith. Jadi bukan karena mengkriminalisasi, bukan. Tapi karena memang ada perbuatan kriminal, ada dugaan pidana yang memang layak untuk dilaporkan. Karena sangat membahayakan bagi keutuhan umat Islam, keutuhan bangsa dan negara, dan keutuhan warga negara yang lain. Saya juga belum mendengar apakah ancaman yang dilakukan oleh Bahar bin Smith beberapa hari setelah keluar dari penjara kemarin, dia mengancam kan akan menghabisi satu-satu siapapun habaib ulama kiai yang dianggapnya mengkhianati Muhammad Rizik Syihab. Itu juga ngeri itu menurut saya dugaan pidananya. Saya belum mendengar ada yang melaporkan perihal tersebut. Saya nggak tahu apakah laporan hari ini diproses di Polda Jawa Barat terkait hal tersebut atau tidak. Tapi kalau dilihat dari tanggalnya yang dilaporkan adalah ceramah pada tanggal 11 Desember, maka orasi atau ceramahnya Bahar Smith yang mengancam para habaib kiai ulama lain itu berarti belum, karena seingat saya kalau tidak salah itu terjadi tidak lama setelah dia keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara itu akhir November. Dan ceramah pengancaman itu sekitar sepekan setelah itu. Jadi jangan salah. Menurut saya polisi di sisi lain, di pihak-pihak yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika ini terlalu lembek, terlalu lemah, terlalu lama membiarkan para pelaku-pelaku yang biasa berbaju berjubah agama menebarkan provokasi-provokasi yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini. Satu itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, atas nama bangsa yang mana? Atas nama rakyat yang mana? Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, orang-orang penduduk bumi Nusantara ini dikenal sangat sopan santun, sangat menghargai, punya attitude, akhlak berbudi luhur. Tidak mudah menghujat dan menghina orang lain, apalagi pemimpinnya, apalagi terhadap yang lebih sepuh, lebih tua. Tidak ada adab budaya Nusantara yang mengajarkan orang-orang di tanah Nusantara ini untuk berlaku kasar, menghujat, menghina terhadap orang yang lebih sepuh, yang lebih tua, apalagi kepada pemimpin negara sendiri. Sehingga rakyat mana yang Anda sebut tadi itu? Bangsa mana yang Anda sebut dibela? Membela bangsa tidak mungkin menghujat, menghina pemimpinannya. Tidak mungkin menghujat, menghina, melecehkan tentaranya. Apa yang Anda lakukan menurut saya bukan lagi membela rakyat, membela bangsa dan negara, tapi justru sebaliknya merusak
sendi-sendi hidup berbangsa dan bernegara, merusak attitude, akhlak anak-anak muda, generasi muda untuk meniru menjadi penghujat, meniru menjadi penghina, tidak sopan terhadap orang tua, tidak sopan terhadap pimpinan. Itu bukan akhlak Nusantara. Itu bukan akhlak orang Timur. Itu bukan akhlak anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang sopan santun, pandai menghargai kepada yang lebih tua, pandai menghargai kepada pimpinannya, patuh dan taat terhadap kesepakatan yang telah dibuat di atas bumi Indonesia di dalam membentuk sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.